Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4A, 4B, dan 4C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa walaupun secara daring seperti ini. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pertemuan hari ini, Pak Roman ingin memberikan materi sampai nanti di akhir November. Pak Roman mengingatkan bagi yang belum mengumpulkan tugas dari awal sampai akhir, Pak Roman akan tutup pada tanggal 25 November. Jadi, dicek lagi GC kalian masing-masing. Bagi yang belum mengumpulkan tugas baik itu teori, baik itu praktek, mohon segera dikumpulkan. Batas akhirnya adalah 25 November 2020. Bagi yang tidak mengumpulkan, berarti Pak Arman berikan nilai yang paling minimal. Begitu. Anak-anak gue, Pak Arman melanjutkan di halaman 43, itu yang bagian D. Yang bagian D itu kita mencoba untuk praktek lakukan dengan benar. Ini di halaman 43 ya. Buatlah cerita mengenai kotamu. Kamu dapat menceritakan hal-hal yang menarik dari kotamu. Apa saja yang terkenal dari kotamu? Apakah kamu senang tinggal di kotamu? Apa yang kamu lakukan di kotamu jika kamu sudah besar? Tuliskan aturannya di bawah, Mbak Mas. Jadi ini yang soal nomor 1 itu kita disuruh mengarang cerita. Kemudian diketik di MS Word, ya, diketik di MS Word sesuai dengan bahasa yang kalian pahami sendiri-sendiri. Ibarat kata itu kalian bercerita sama teman kalian gitu ya, tapi diketik di MS Word. Tapi mempunyai aturan. Aturannya apa? Tulislah ceritamu dengan menggunakan komputer dengan aturan sebagai berikut. Paling sedikit 2 paragraf atau setengah halaman A4. Paragraf. Dalam satu paragraf itu lebih dari satu kalimat. Bisa juga 1, 2, ataupun 3. Itu sebenarnya tidak ada batasannya sih Mbak Mas. Ya, jadi ini kalau satu segini dari sini sampai sini itu disebut dengan satu paragraf atau paragraf 1. Tapi boleh sah-sah saja kalau Pak Arwan buat seperti ini. Nah, jadi dari atas sampai bawah ini kita disebut dengan satu paragraf. Sah-sah saja Mbak Mas. Kemudian kalau kalau Pak Arwan tambahin lagi seperti ini, itu boleh juga. Tapi yang jadi masalah adalah ketika mata kita untuk melihat sebanyak ini itu sudah, saya rasa tidak mau untuk membaca. Tapi kalau dibuat seperti ini ya Mbak, misalnya kita bagi-bagi seperti ini, maka kita membacanya tuh jauh lebih enak. Oh, paling sedikit tuh bacanya. Ya, saya baca sedikit-sedikit kan gitu Mbak Mas. Itulah pengaturan-pengaturan yang untuk panjang pendeknya di paragraf gitu Mbak Mas. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Spasi 2. Spasi PT jarak antar huruf ya, atau jarak antar baris. Kita berikan 2. Kemudian beri nama file di kotamu, simpanlah file ke kotamu pada folder dokumen dan pada flash disk. Berarti nanti kita nyimpannya 2. 1 dokumen, 1 flash disk. Gitu ya Mbak Mas ya. Nanti kita bisa menggunakan save dan save as. Gitu Mbak Mas. Langkah yang pertama ya Mbak Mas ya, kalian harus mengetiknya terlebih dahulu. Tidak bisa serta-merta langsung punya Pak Roman ini diketik atau di copy paste ya. Kalau kepengen belajar mengetik cepat, memahami posisi tombol keyboard, maka harus sering-sering belajar untuk mengetik. Kalau tidak sering belajar mengetik, nanti ngetiknya tidak bisa cepat gitu Mbak Mas. Oke, lanjut ya. Langkah yang pertama itu adalah kita memberikan font stylenya. Font stylenya ini Pak Arman biasanya kan menggunakan font Arial ya, Tapi ini Pak Arman menggunakan Times New Roman ya. Pak Arman menggunakan Times New Roman. Kemudian Mbak Mas,
Pak Roman blok ya, Pak Roman blok dulu. Pak Roman blok dulu dari sini ke sini, baru ke sini. Kemudian Pak Roman kasih justify, bisa justify, bisa juga Pak Roman kasih bold ya, kasih bold seperti ini ya Pak Mas ya. Bold untuk menebalkan. Lanjut lagi. Kalau untuk spasinya ini banyak banget Pak Mas. Spasinya kan 2. Nah, kita spasinya kita blok dari bawah sampai atas ya, dari bawah sampai atas. Kemudian spasinya itu ada di sini Pak Mas. Di line and spacing paragraph. Ini bisa diklik menjadi 2 seperti ini. Nanti kan panjang banget. Panjang banget. Bisa juga kamu mendapatkan adalah di kotak dialog paragraf yang dimana di ujung tanda panah bawah di sini Mbak Mas. Nah di sini ini ada yang namanya kotak dialog paragraf indent and spacing ya. Di sini ada 2, bukan control D ya. Kalau control D font ya. Kalau ini kotak dialog paragraf. Nah line spacingnya di mana di sini Mbak Mas. Nah tapi di sini tidak memunculkan nama 1,15, 1,5, 2,0, tapi ini menggunakan adalah single line double. Jadi kalau single itu 1,5 line itu double. Ini yang sering kita pakai yang ini Mbak Mas ya. Kemudian kita klik double. Ini belum jadinya seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Gini ya Mbak Mas ya. Ini jadinya seperti ini. Ditambah lagi kita menggunakan ukuran A4 itu kita ganti A4. A4 ada di layout, kemudian di size, layout ya, di size, kemudian di sini ada A4 seperti ini. Nah, seperti ini. Lanjut lagi Mbak Mas, lanjut. Kita akan memberikan margin ya, margin di mana di sini margin, kemudian di custom margin. Di custom margin. Margin itu jarak jarak batas tepi kertas margin. Topnya itu kita kasih 3. Leftnya kita kasih 4. Kenapa 4? Karena leftnya yang bagian 4 itu digunakan untuk jilid Mbak Mas. Jilid itu di strapless itu loh yang jadi di fotokopian. Nah gitu. Terus kemudian di bottomnya 3, racknya 3. Kemudian kita oke. Nah tampilannya jadinya seperti ini Mbak Mas. Ya. Oh iya, pernah enggak melihat Mbak Mas ya? Pak, itu kok ada garis merah-merahnya atau ini adalah namanya ada ejaan Mbak Mas. Jadi ejaan ini dicek gitu loh, apakah itu benar atau salah. Tapi kamu udah usah bingung kalau masalah lupa saya ngetik kok berwarna merah. Itu bisa dihilangkan Mbak Mas. Dihilangkannya dengan klik file, klik option, kemudian ada di proofing ya Mbak Mas ya, ada di proofing. Pak Man ulangi lagi, Pak Man cancel dulu ya, Pak Man cancel dulu. Klik file, klik option, kemudian klik proofing ya. Proofing, kemudian di sini Mbak Mas, check and spelling your. Ini kan kecentang, centangnya dihilangin. Kalau centangnya dihilangin nanti garis merah-merahnya hilang. Kita oke dulu. Nah, hilang kan? Jadi tidak usah bingung ya Mbak Mas ya. Kalau nanti muncul, Pak, saya ngetik kok warnanya merah gitu. Tidak usah bingung Mbak Mas. Ini. Kemudian kita membuat lagi, di blok lagi, klik home ya, di home ada di rata kanan ya, right. Kasih namanya italic. Mau kasih warna merah pakai font color. Font colornya mau kasih warna merah pun juga boleh. Ya, lanjut lagi Mbak Mas. Yang dari sini kita blok, kita kasih warna, kasih alignment center, atau bisa kita menggunakan Ctrl D. Ctrl D ya. Ini Pak Arman tekan Ctrl D. Nah, Ctrl D ini digunakan untuk memodifikasi font. Memodifikasi itu tuh kalau dalam bahasa kalian itu memvariasi font gitu ya. Ya. Dan di sini ada namanya font. Kalau yang di 2010 itu namanya adalah font style ya. Tapi kalau di 2000 apa namanya? Di 2010 itu 2016 namanya font. Nah, stylenya itu sekarang berubah di sini, Pak Mas. Di bold atau italicnya di situ. Nah, di sini itu sudah bawaan dari Windows itu bawaan yang apa namanya standar. Standar. Semua komputer pasti sama, gitu. Ya, terutama yang untuk Arial ya. Atau diketik aja tuh, Mbak Mas. Maaf. Ini dihapus, diketik aja Arial. Arial, mau Arial break atau Reno terserah. Kalau yang standarnya itu adalah Arial. Kemudian mau di italic atau regular itu bebas ya.
normal seperti biasa. Kalau italic miring seperti ini. Kemudian tinggal di oke. Nah, jadinya seperti ini, Pak Mas. Kalau masalah di underline, ingat di underline ya tinggal di garis bawah seperti ini, Pak Mas. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Ini sebenarnya bebas sih, Pak Mas ya. Mau dikasih apa? Yang terpenting adalah pengeblokannya. Ini Pak Mas, kalau mau menjorok menjorok ke dalam yang kalimat pertama itu ada di kotak dialog paragraf ya. Di kotak dialog paragraf itu ada yang namanya adalah ini first line. Special di first line, indentation ya. Tingkat-tingkat nanti kelas 5 dipakai indentation first line. Jadi nanti dia menjorok ke dalam seperti ini. Nah, jadi ini bukan karena secara ini di spasi contoh seperti ini ya Pak Mas. Ini Pak Roman hapus dulu, jangan enggak spasi enggak spasi itu. Tapi itu namanya adalah indent spacing gitu ya. Nah, ini Pak Roman gabungan jadi satu biar enggak biar kelihatan besarnya, banyaknya gitu ya. Nah, ini di blok ini sudah berpindah halaman, Pak Mas. Ini Pak Roman. Pak Roman sudah berpindah halaman. Di sini Pak Roman kasih bold, italic, underline. Nih, Pak Roman sudah berpindah halaman. Kalau mau kasih warna ya tinggal dikasih warna. Pakai font color. Gitu, Pak Mas. Ya, ini. Kemudian, ini karena sudah lebih dari satu paragraf, ya. Lebih dari satu paragraf. Sekarang Pak Roman mau memberikan satu lagi yang namanya adalah word art. Ya, word art kemarin Pak Roman sudah sampaikan word art. Di blok dulu, klik insert. Klik insert. Ini kalau di 2007 itu berbeda Pak Mas ya. Jadi kalau yang pakai 2007, office-nya itu sangat berbeda. Tapi kalau yang memakai 2010, 2013, 2016 insya Allah sama. Word art-nya di sini Pak Mas. Kalau yang di 2000 bawahnya itu word art-nya ikonnya besar, kelihatan sekali. Nah, kita pakai yang biru nih. Nah, jadinya seperti ini Pak Mas. Ini tinggal dinaikkan ke atas. Bisa enggak? Kalau mau ngecilkan dikecilkan ininya. Enggak mau ya, enggak mau ke atas ya. Karena kenapa? Karena sudah ada batasannya. Gitu Mas. Ini Pak Roman bisa naikkan nanti ketika di kelas 5 Pak Roman ajari ada materinya sendiri. Ya, gitu Pak Mas. Setelah itu Pak Roman tambahin lagi tentang apa namanya border. Border itu bingkai yang kemarin sudah Pak Roman sampaikan. Border itu didesain, ya. Kalau di 2010 itu namanya page layout, dibagi layout. Jadi beda tempatnya. Page bordernya di sini. Kemudian di sini ya art, ada tulisannya art, artnya di sini Pak Mas. Artnya Pak Roman kasih apel aja biar cepet gitu ya. Walaupun desainnya ada banyak banget gitu ya. Nah, atau kasih bintang, udah kasih bintang. Pak Roman klik OK. Nah, di sini Pak Mas. Ini semua akan menjadi border bintangnya. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, ini kan simpanlah file kotaku pada folder dokumen dan pada flash disk. Sekarang Pak Roman menyimpan dulu, klik file, ya, klik save, ya, Pak Roman save dulu ya, klik save, kemudian brush, ingat brush, ya, brush, kemudian di sini ada dokumen. Ini Pak Roman hapus, ya, Pak Roman hapus, klik dokumen dulu, Pak Roman hapus, tak hapus 4 ABC Kota Semarang. Salah. Kota Semarang Rohman. Gini ya. Kota Semarang Rohman. Pak Roman klik save. Ingat, save-nya di sini. Di dokumen. Klik dokumen. Nah, sudah ya. Nah, sekarang Mbak Mas, Pak Roman mau ambil flash disk. Ini flash disknya Pak Roman. Nih ya. Bentar, Pak Roman ambil flash disk. Ini flash disknya Pak Roman. Ini Pak Roman mau menyimpan file ini dalam flash disk. Ada dua cara Mbak Mas. Cara yang pertama kita menggunakan save as. Kalau menggunakan save as berarti nanti kita akan mempunyai dua file. Satu file di dokumen, satu file di flash disk. Atau kita copy paste dari dokumen menuju ke flash disk. Ya, kita cari langkah yang paling cepat dulu. Ya, langkah yang paling cepat dulu. Nanti kita baru tahu perbedaannya. Ini pasti Pak Roman tancapkan di USB-nya. Oke, bunyi ya. Sudah masuk. Sudah masuk. Sekarang Pak Roman klik file, klik save as. Klik save as ya. Kemudian di browse lagi ya. Karena ini sudah di dokumen,
Pak Arman klik file, klik save as, kemudian Pak Arman browse. Nah, tapi harus tahu dulu Mbak Mas, tadi itu di mana. Nah, di sini ada banyak sekali USB. Biasanya tertera adalah USB. Nah, di sini USB-nya yang Pak Roman adalah di sini. Ya, bukunya Pak Roman di sini. Kemudian Pak Roman kasih tulisan ABC Kota Semarang Rohman. Di sini tak tulisin adalah simpan di flash disk. Maksudnya tak tulis flash disk. Flash disk. Maksudnya flash disk adalah disimpan di flash disk. Pak Roman klik save. Nah, ini berarti ada tambahan flash disk. Nah, sekarang langkah yang kedua adalah kita mengcopy paste Mbak Mas. Copy pastenya di mana? Di sini ya atau di sini. Klik sini aja atau pilih dokumen. Dokumen. Kalau bingung ya klik Explorer ya. Ya, dokumen kalau bingung nah di dokumen sini. Klik dokumen. Kalau bingung, nah dokumen ini sudah masuk di dokumen sini Mbak Mas. Diklik dokumen. Ingat, kita tadi nyimpannya di sini. Diklik dokumen. Kemudian kita cari ABC Kota Semarang Rohman. Nah ini tidak ada tulisan flash disk. Pak Roman copy paste, klik kanan, copy, klik kanan, copy. Tepat ya, tidak boleh klik kanan di sini ya. Harus tepat di tulisannya. Klik kanan, copy, kemudian kita turunkan ya Pak Mas ya. Tadi di sini Pak Roman, ya di L ya. Tadi di L USB-nya di L. Nah tadi di sana ada 4 ABC. Nah flash disk. Jadi ini ada 2. Pak Roman klik kanan di sini, kemudian paste. Nah, selama namanya beda, itu bisa. Tapi kalau selamanya itu sama, nanti akan terjadi adalah copy and replace. Ditumpuk, penumpukan file. Seperti tadi kita harus memilih salah satu mana yang dihapus gitu Mbak Mas. Nah, gitu ya Mbak Mas ya. Demikian untuk pertemuan hari ini tentang halaman 43 bagian D. Jadi, kalau pengen ngetik ya, kalian ngetiknya diketik sendiri, ngarang sendiri. Gitu Mbak Mas. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Jangan lupa tugas-tugasnya tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, kalau keluar rumah pakai masker. Demikian yang dapat Pak Roman akhiri. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.